Welcome to my channel. Hai, ketemu lagi dengan Kembang Desa Flower Craft. Jadi hari ini nih saya mau membagikan video tentang bagaimana sih saya membangun si kembang desa ini hingga seperti ini, dari mulai nol yang saya tanpa modal hingga sekarang saya mengeluarkan modal dan hasilnya lumayan ya buat emak-emak yang duduk di rumah tapi bisa menghasilkan duit. Oke, jangan lupa sebelum nonton subscribe dan like, share, dan jangan lupa komen untuk meninggalkan jejak. Karena apa? Karena Kembang Desa Flower Craft ada giveaway-nya ya. Oke, simak terus videonya. Oke nih, yang pertama nih ya, untuk modal saya dulu memang tidak menggunakan modal. Ya, dibilang menggunakan juga tidak, dibilang tidak juga menggunakan. Nah loh, ini itu kan. Jadi nih ya, kembang desa dulu saya itu membuat bunga. Yang pertama itu sebetulnya mau bikin bunga sedotan. Nah, berhubung licin pas saya membuatnya, jadi saya tinggalkan lah, saya tidak sabar pakainya. Jadi saya lihat-lihat video-video di Facebook, di Instagram itu kok ada video-video tutorial membuat bunga dari kresek. Nah, penasaran dong, kenapa nih ya harus disetrika bunganya. Sebetulnya malas mau bikin setrikanya ya, bikin aduh sibuk lagi setrika gini-gini, tapi pengen juga kita bikin kembang. Jadi akhirnya tuh saya coba yang pertama, hasil pertama itu bunga pom-pom. Bunga yang paling gampang sedunia. Bunga pom-pom yang jelek nih, ini masih ada saya simpan, bisa dilihat fotonya di sini, itu masih saya simpan sekarang. Nah, bagi bunda-bunda nih saya bagikan tips ya, kalau kalian pengen berbisnis kresek karena tapi tidak punya modal. Yang pertama, untuk kreseknya gunakan dulu yang ada di dapur. Jadi gunakan aja yang bekas-bekas bunda-bunda nih belanja, bisa dipakai ya seadanya dulu. Misalkan ada warna merah, ada warna putih, ada warna hitam. Nah, untuk daunnya gimana nih, minta sama orang. Saya dulu gitu, kadang repotin teman, kaki di rumahmu ada kresek nggak warna ini, di rumahmu ada kresek nggak warna ini. Jadi saya untuk pertama belajar saya begitu, jadi tidak harus beli. Nah, untuk yang kedua, untuk kawat. Jadi kalau saya dulu berhubung di rumah itu ada kawat bendrat. Jadi saya itu pakai kawat bendrat. Nggak ada pakai kawat yang khusus untuk bunga, nggak ada. Karena berhubung di rumah adanya itu pun sudah betagar alias berkarat. Jadi agak kotor-kotor gitu di tangan, nggak apa-apa, itu saya lapin, saya pakai karena apa, masih bagus sebetulnya ya, meskipun itu agak berkarat, jadi tidak masalah. Itu untuk yang kedua. Kalau misalkan di rumah nggak ada, coba tanya sama teman-temannya, punyakah kawat, boleh minta dong sedikit. Kenapa? Itu kan masih buat belajar untuk tahap awal. Saya juga dulu gitu, minta sama teman, adakah kawat di rumahmu? Kalau nggak ada, ya mau nggak mau kan harus beli. Makanya kalau beli kawat bendrat itu kan murah, sudah dapat banyak ya. Itu untuk yang kedua. Nah, untuk tips yang ketiga nih, untuk lem tembak. Nah, ini sebetulnya wajib beli ya, tapi misalkan memang betul-betul tidak ada modal, tidak ada uang sama sekali, coba bertanya sama teman atau tetangga kanan kiri, siapa tahu punya lem tembak. Karena saya dulu juga minjem punya teman untuk pertama buat dulu. Nah, kalau misalkan tetangga juga ndak punya nih, ya sudah terpaksa harus modal. Misalkan kalau beli itu yang kalau saya pakai itu beli yang ada on off-nya. Nah, pernah saya beli yang ndak ada on off-nya, itu kan banyak yang meledak. Jadi berbahaya. Jadi kalau ada on off-nya itu kan bisa dikasih mati kalau nggak dipakai. Kemudian kalau mau dipakai itu dikasih hidup dulu. Nah, itu saya beli pertama dulu harganya 35.000 kalau di Kalimantan ya. Kalau di luar sana biasanya lebih murah. Bervariasi dari harga 10.000 dan sampai harga yang. Nah, untuk selanjutnya selain lem tembak biasanya apa lagi ya? Oh iya, kalau misalkan tidak ada lem tembak, pakai sistem dibakar aja. Beli itu lem refillnya lem tembak, kemudian pakai lilin, cucukin ya begitu kan.
lem lagi sedikit, tapi memang agak susah ya. Jadi kalau untuk nggak ada alat lem tembaknya memang agak susah buatnya. Jadi tapi kalau misalkan baru belajar nggak mau modal sama sekali nggak masalah. Nah setelah itu untuk kayak refillnya, refill lem tembaknya beli yang bijian itu kan ada. Kalau di sini biasanya 3.000 satu biji, karena di Kalimantan lumayan lah ya, agak mahal. Nah jadi kalau di luar sana biasanya itu lebih murah ya daripada di Kalimantan, karena Kalimantan juga dari luar sana kan. Itu untuk refill lem tembaknya. Nah untuk potnya beli aja yang bijian. Dulu saya beli itu harga 5.000. Jadi saya kalau punya uang saya beli tuh potnya 5.000 dulu, beli satu biji aja dulu, saya buat, saya taruh. Kemudian setelah itu saya pajang-pajang, ada yang minat. Nah hasil dari orang yang minat itu jangan dipakai dulu bunda, jangan dipakai dulu buat bapaknya beli rokok ya. Jadi hasilnya itu kita gunakan lagi untuk modal. Karena apa? Karena kita menginginkan kualitas yang lebih baik. Jadi dari hasil yang sudah kita jual tadi, kita belikan bahan yang memang sesungguhnya untuk beli bahannya sesungguhnya itu maksudnya untuk meningkatkan kualitas kita ya. Jadi kalau misalkan kan tadi kita nggak modal tuh, cuma cari sana sini aja. Jadi kalau sudah ada uangnya ya kita belikan tuhlah kresek yang baru misalkan. Karena apa? Kita kan menginginkan warna lain, tidak hanya warna yang sekedar merah, sekedar putih. Jadi kalau dibilang oh bukan kreasi daur ulang, ya memang kalau dibilang kreasi daur ulang kan semua harus bekas, kan nggak mungkin lem tembaknya bekas, kecuali bekas orang kita pinjam, kita pakai, baru kita minta itu bekas. Tapi nggak mungkin, tidak semuanya itu bekas. Karena apa? Kita ini berbisnis, kita harus meningkatkan kualitas bunga kita biar lebih laris di pasaran, biar bisnis kita bertahan. Jadi jangan sekedar buat 1-2 bulan mati bisnis, nggak ada apa-apa dong, rugi ya. Jadi itu adalah tips bagaimana kalian kalau misalkan tidak punya modal untuk usaha. Jadi tipsnya yang tadi itu semoga bermanfaat buat kalian yang baru mau berbisnis. Jadi jangan berkecil hati, saya mau buat tapi tidak ada modal, tidak ada ini, tidak ada itu. Jadi kalau saya itu dulu begitu, tidak ada modal ya saya pinjam, saya sana sini dari minta. Nah kemudian kalau sudah laku 1-2 bunga, kembalikan, jangan dipakai modalnya tapi kembalikan untuk modal yang untuk berbisnis yang seterusnya, untuk kualitas yang lebih baik lagi. Oke, sampai ketemu lagi di Kembang Desa Flower Craft yang selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Salam kreativitas tanpa batas.